Seru ya? harus disimak. Oh, keren kalau Mbak Agi udah seru, pasti pasti seru ini. Ini pasti nggak jauh-jauh lah dari situ-situ juga lah, pasti muter-muternya ya. Oke, menarik. Tapi memang ini harus terus kita kawal karena kelihatan sekali sekarang. Kalau dulu itu kan kayak hanya di bawah permukaan ya Mbak ya, kita menduga-duga seberapa besar sih Jokowi itu pengaruhnya di dalam pemerintahnya Prabowo, berapa saktinya sih dia, kan kita masih hanya itu. Tapi sekarang semua itu muncul ke permukaan jadinya ya Mbak Agi ya, dan karena muncul permukaan jadi ya kita semakin tahu petanya gitu. Dan ini yang akan kita bahas ya Mbak Agi soal Sylvester Stallone, Sylvester Stallone, saya baru termatukin. Terus soal siapa Bazar di Pelni, komisaris di Pelni dan sebagainya itu ya Mbak Agi ya. Iya. Ya kita akan bahas soal itu. Dan apalagi ya Mbak Agi yang itu. Oh iya, waktu ada video yang menarik juga ini, viral sekali di mana, di TikTok. Ini rupanya pada waktu acara hari Ahad kemarin, ketika acara di Batu Jajar ya, ketika gelar pasukan itu kemudian secara jeli itu ada netizen tuh melihat bahwa rupanya Termul itu lebih apa ya, lebih mengelulukan Gibran gitu ketimbang kepada Pak Prabowo ya, karena mereka menyambut khusus. Dan yang mereka tapi khususnya ini memang yang menteri-menteri yang teridentifikasi memang orang-orangnya Pak Jokowi semua gitu, menteri itu gitu ya Mbak Agi. Oke, itu kita bahas nanti, menarik juga itu Mbak Agi. Iya ya. Jadi kita sajikan dulu aja videonya ini Mas Irsu. Coba teman-teman lihat itu mereka yang berkumpul menyambut Gibran dan kemudian terlihat meminta atensi dari Gibran, bersaut-sautan berbicara dan terlihat enjoy begitu ya, terlihat menyemangati dan juga terlihat, kalau saya sih dalam tanda kutip itu melihatnya sebagai pemuja begitu, memuja. Mereka ini yang terindikasi juga sowan ke Solo gitu. Jadi jadi ini berkesinap. Coba kita lihat deh videonya. Yuk, ayo. Oh iya. Oh, bawah. Iya. Kita ganti baju juga nih Pak Pres. Oh, beliau nggak pakai ini ya? Oke Mas. Iya. Presiden dan Wapres lah. Memang harus beda. Harus beda. Kalau kita anak buah, kalau nggak beda, perbedaannya. Kalau baru jadi menteri, nanti ada semua. Tidur. Bukan bangun. Belum tidur baru jamnya berapa? Tahu sih. Pak Wapres, Pak Ara ini bukan belum tidur. Halo, morning. Oke, pagi. Selamat datang di stasiun Padalarang. Setelah Anda turun dari kereta api Serhat, mohon kalau Pak Aye lebih ke masih dan Emang tapi kalau sekarang itu kemudian udah masuk. Iya. Selamat.
jelas ya Mas Hersu ya, mereka-mereka ini. Iya, ini lengkap ini ya Mbak, yang kumpul di situ jelas terlihat tadi siapa itu? Ada Tito Karnavian, ada Bahlil paling depan tadi ada Bahlil, Ya terus pasti. ada Menteri Perikanan Perikanan, Sakti Sakti Wahyu Wahyu Trenggono, Trenggono. terus ada ini Karding, Abdul Karding dari PKB ya. Nah, walaupun ini menarik, nanti kita bahas sedikit soal Abdul Karding. Terus ada juga Ara ya di situ. Siapa lagi tadi? Lengkap lah itu ya. Dan ini semua orang menteri-menteri Raja Juli. Raja Juli Ya. Antoni, kalau itu udah jelas gitu ya. Jadi ini sebenarnya dia ada bagian dari mereka-mereka para menteri yang selama ini diidentifikasi oleh para netizen nyebutnya sebagai termol gitu ya. Memang belum nggak ada nih dari PSI, nggak kumpul di situ misalnya wakil menteri siapa kok Giring. lupa Giring kan nih saya juga Giring. tidak ada ya. Terus siapa yang perempuan dari Bali itu juga si Oh iya, Isyana Bagus Oka. Soga juga tidak terlihat di situ. Tapi yang tadi itu udah mewakili sebenarnya untuk kita lihat, karena Bahlil jelas dia bisa menjadi ketua umum Golkar karena ya Jokowi yang membackup dia. Kemudian terus Pak Tito Karnavian tentu kita masih ingat belum lama ini ribut-ribut soal pulau Aceh dengan Sumatera Utara kita. Ya tentu Pak Sakti Wahyu Trenggono ini yang kurang nih Menteri Kesehatan nih. Kita ingat waktu hari Lebaran kemarin mereka sowan ke Pak Jokowi dan dua-duanya mengakui bahwa Pak Jokowi itu Ya, halo Sobat Politik, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, kita sudah menyaksikan bersama bagaimana cuplikan video yang sangat menarik. Dan tentunya teman-teman, sebelum kita bedah lebih dalam isu panas hari ini, jangan lupa untuk berikan komentar kalian dan subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan informasi menarik yang kita sampaikan. Teman-teman, di cuplikan video kali ini kita kembali membedah sebuah anomali hukum yang sedang ramai diperbincangkan di jagat media sosial, yaitu tentang sosok Sylvester Matutina. Di mana teman-teman, kita semua tahu bahwa hukum harusnya menjadi panglima di negeri ini. Ya, namun apa yang terjadi pada kasus Sylvester ini ya sungguh membuat kita mengelus dada, di mana kita bayangkan ia sudah divonis 1 tahun 6 bulan penjara karena terbukti melakukan penghinaan terhadap mantan wakil presiden Yusuf Kala, tapi hingga detik ini ia masih bebas menghirup udara segar. Nah, yang lebih ironis lagi teman-teman, seorang yang berstatus terpidana justru dikabarkan diangkat menjadi komisaris di salah satu BUMN, yaitu Pelni. Nah, bagaimana mungkin seorang yang hukumannya sudah ikrar masih bisa menduduki jabatan republik dan menerima gaji di negara? Ya, ini adalah pernyataan besar yang harus dijawab oleh para penegak hukum kita. Nah, teman-teman, tak hanya soal Sylvester, kita juga melihat fenomena menarik di balik layar pemerintahan. Ya, dalam video yang beredar viral, terlihat betapa mesranya para menteri yang diidentifikasi sebagai orang-orang Jokowi saat menyambut Gibran Raka Buming Raka. Ya, ada Bahlil Lahadalia, Tito Karnavian hingga Raja Juli Antoni. Nah, Republik pun bertanya-tanya, berapa besar sebenarnya pengaruh Jokowi di dalam kabinet Prabowo Gibran saat ini? Ya, apakah ini bentuk loyalitas atau sekedar upaya mencari perlindungan politik? Ya, Sobat Politik, rakyat saat ini sudah cerdas. Mereka menyuarakan keresahan bahwa jika orang-orang yang bermasalah secara hukum tetap dibiarkan dan berkeliaran bahkan diberi jabatan, ya maka negara ini sedang tidak baik-baik saja. Ya, ada tuntutan kuat dari netizen agar aset-aset yang diterima Sylvester selama menjadi komisaris negara dikembalikan kepada negara dan dieksekusi penjara segera dilakukan demi keadilan. Ya, jika Presiden Prabowo ingin membawa Indonesia maju, ya maka langkah pertama adalah membersihkan kabinet dari pengaruh-pengaruh yang mencederai etika dan hukum. Ya, kita tidak boleh membiarkan hukum dipermainkan oleh kepentingan segelintir orang. Nah, teman-teman, bagaimana menurut kalian? Apakah Sylvester akan benar-benar dieksekusi dalam waktu dekat? Ya, atau ia akan tetap menjadi aman di bawah perlindungan politik? Ya, silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah dan share video ini teman-teman agar banyak teman-teman kita yang lain melek akan politik. Nah, teman-teman, di cuplikan video kali ini juga ada beberapa tanggapan-tanggapan dari teman-teman kita
Dan mari kita call bersama teman-teman sehingga kita tahu apa-apa saja tanggapan dari teman-teman kita. Ya teman-teman, di sini disampaikan oleh Busan, para penjilatnya Jokowi memang banyak yang bermasalah. Teman-teman kita lanjut, di sini disampaikan oleh Aswan Madura, wakil pelongo-pelongo tak punya wibawa seperti monyet. Ya teman-teman kita lanjut, di sini disampaikan oleh teman kita Suci Rahayu, hukum di Indonesia jelas pejabat aparat hukum mempermainkan hukum itu sendiri, Sylvester aja bajingan yang dilindungi. Ya teman-teman kita lanjut, di sini disampaikan oleh Susilosus, sepandai-pandainya tupai melompat akhirnya jatuh juga. Ya ini pepatah yang tentu menjadi pelajaran bagi kita. Ya teman-teman kita lanjut, di sini disampaikan oleh teman kita Parina, syukurlah kalau emang ditangkap. Jangan rakyat kecil aja yang ditangkap. Sylvester wajib ditangkap dan diadili. Teman-teman di sini disampaikan oleh Prihato, biar rusuh di negara ini ya si Mulyono. Geng termul bikin gaduh, hoaks, adu domba menteri, komunikasi diam aja nggak gerak. Para menteri percok penjilat Mulyono, Pak Prabowo juga diam, tidak ambil tindakan. Ijazah palsu dan setahun bikin gaduh. Presiden juga cuek dan buaya lagi menunggu apa ya presiden kapan bertindak, rakyat di belakangmu. Ya teman-teman kita lanjut, di sini disampaikan oleh Raja Batik, memang persiapan si Jack untuk menjaga jabatan untuk anaknya yang tidak tamat sekolah begitu maksimal. Uang dan jaringannya di dalam pemerintah Bapak Prabowo tetap masih bisa dikendalikan si Mulyono. Ya teman-teman kita lanjut, di sini disampaikan oleh Oppo, anak tidak punya ijazah SMA sederajat mau dihormati, tidak punya akal sehat dan waras, juga akhlak merendahkan diri sendiri, tidak tahu malu, dan tidak punya harga diri mau jadi penjilat, muak dan cicik. Ya teman-teman kita lanjut, di sini disampaikan oleh teman kita Mas Pop, tangkap Sylvester. Kami masyarakat ingin keadilan terhadap pemerintah dan kasusnya penegak hukum Indonesia, kenapa tidak bisa ditangkap Sylvester? Ya teman-teman kita lanjut, di sini disampaikan oleh Hafa, mau dibawa kemana negeri ini saat engkau memberi kami pimpinan yang sangat kami ragukan. Ya teman-teman disampaikan oleh Nanang, termul-termul pejabat-pejabatnya sok sopan sampai bungkuk-bungkuk salaman gitu, takut jabatannya dilengsengkan. Ya teman-teman kita lanjut, di sini disampaikan oleh Mustah, penuh keraguan untuk menangkap yang sudah divonis. Walaupun telah senang mendengar, semoga penegak hukum amanah menjalankan tugasnya. Ya teman-teman kita lanjut, di sini disampaikan oleh Mulap, tambah lama Sylvester menarikan diri, bertambah tersiksa hati Sylvester hina. Yang menandai jadi bosan, suatu saat yang menang Roy Suryo, biarin godong ngumprin seumur hidup. Ya teman-teman, bagaimana menurut teman-teman dari tanggapan-tanggapan netizen yang sudah kita dengar bersama? Jangan lupa untuk berikan opini cerdas kalian di bawah, dan terima kasih teman-teman telah menyaksikan video ini sampai akhir, dan saksikan video berikutnya yang tak kalah menarik. Salam NKRI, harga mati.